Baik, pemirsa Sultan TV kita masuk bersama dengan Pak Ilham Habibie dari MBA, Ketua Dewan Penasehat Forum Dialog Nusantara. Kita masih bahas soal IKN dan juga Indonesia Emas tahun 2045. Dan di segmen ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah mampir di kanal YouTube Sultan TV untuk Pak Ilham jawab begitu ya. Pak Ilham, kita ke pertanyaan pertama dari pemirsa Sultan TV. Ini sudah ada yang bertanya, bagaimana sistem idealnya membangun ibu kota baru yang ramah lingkungan dan juga smart city, katanya Pak. Silakan. Oke, ini agak teknis ya. Ya. Jadi kalau smart city, kita mulai dari situ dulu, itu terutama terkait dengan konektivitas. Jadi smart city itu konektivitasnya dari segi infrastrukturnya memang harus kita gunakan sebanyak mungkin kabel serat fiber optik. Jadi karena itu bisa memastikan adanya signal ganggu, tidak ada masalah kalau tumpang tindih dengan signal lainnya. Kalau kita semuanya wireless, itu katakanlah satu kota kita pasang satu wifi yang gede sekali, itu akan saya kira kualitasnya tetap tidak sebaik seperti kalau kita menyambungkan semua gedung yang ada dengan kabel serat fiber optik. Itu bukan satu hal yang sederhana, Mbak, karena kalau kita berada di Jakarta ya, itu kita harus membayangkan banyak gedung yang sudah punya infrastruktur lain. Jadi dia punya pipa, kabel-kabel listrik. Jadi tiba-tiba on top dia harus juga memasang kabel serat fiber optik untuk signal internet gitu ya. Jadi masalah sekali untuk kadang-kadang membuat itu dengan cara yang murah, mudah, dan cepat gitu ya. Jadi itu yang menjadi kendala. Tapi kalau kita mulai dari nol, dari kota, jadi kalau kita haruskan semua gedung itu harus punya internet connection tapi dengan kabel, nah itu akan sangat indah. Jadi itu yang terus terang yang kita lihat misalnya di negara lain kayak di Korea itu mereka itu mengharuskan semua gedung baru itu harus ada koneksi dengan kabel internet yang fix gitu ya. Dan itu oleh karena itu Korea itu diantaranya juga maju sekali dalam beberapa bidang karena konektivitas dia itu sangat-sangat baik. Nah selain benar, smart city bukan saja konektivitas, ada juga aplikasi-aplikasinya ya. Tapi kalau kita ada konektivitas, sebaik mungkin kita membuat aplikasinya, misalnya untuk melakukan misalnya pemantauan ini atau pengawalan itu, atau untuk smart kan multidimensional ya. Jadi tapi biasanya itu yang paling fundamental adalah konektivitas, dan itu bisa kita buat dengan sangat baik di IKN kalau memang dari awal diperhatikan dan misalnya diharuskan semua gedung kantor itu harus wajib ada koneksi internet lewat kabel. Kalau tidak, nggak boleh gitu ya. Nah itu akan sangat baik. Nah kalau yang lain itu tadi adalah yang green city mungkin ya. Gimana itu ya saya kira dari segi master plan-nya itu memang harus kita taati sangat baik. Jadi tidak boleh dilanggar dan harus dari awal diperhatikan adanya banyak zona-zona hijau gitu ya, di mana jadi jangan dibuat satu klaster di mana itu semua gedung dulu, gedung bertingkat, dan terlupakan adanya taman yang di mana manusia bisa dia bisa relax, dia bisa duduk dan agak bersantai, juga kadang mungkin menyelenggarkan rapat di situ boleh juga. Tapi yang jelas adalah alam itu penting menjadi penyeimbang daripada kehidupan kita dimanapun kita berada, biarpun kita berada di satu kota yang besar. Tapi tetap saja faktor hijau itu penting. Nah kalau saya sebut green city, jadi bukan saja faktor hijau dari segi tanaman, tapi juga dari segi yang saya bisa bayangkan, misalnya tadi saya sudah pernah sebutkan, jadi prinsip-prinsip ekonomi sirkular, di mana pengelolaan daripada sampah dan sebagainya itu menjadi diperhatikan dari awal. Kemudian gimana dengan air, gimana dengan lalu lintas, juga saya kira tetap diperlukan adanya ekonomi lalu lintas. Itu juga faktor besar dari segi pencemaran lingkungan hidup. Kalau kita membayangkan ibu kota negara itu dimungkinkan suatu ketika hanya dilalui dengan adanya mobil listrik yang tidak memerlukan lagi pengemudi, gitu ya. Misalnya yang kita sebut sebagai autonomous driving, misalnya ya. Jadi dengan kata lain, kenapa saya sebut itu? Karena dengan kata lain tidak perlu lagi orang memiliki mobil. Misalnya ya, saya tahu itu tidak realistis saat ini. Saat ini tidak mungkin karena teknologi juga belum seperti itu. Tapi di satu ketika, mungkin 20 tahun dari sekarang itu sudah dimungkinkan.
Jadi bisa dibayangkan orang yang tinggal di situ tidak perlu mobil. Semuanya itu tersedia dari segi transportasi publik, dan kalaupun dia perlu satu kendaraan yang individual karena dia mau pergi ke satu tempat di mana kebetulan tidak ada yang publik, ya bisa diandalkan dia bisa mendapatkan mobil publik yang memang tidak ada supir ataupun mungkin masih ada supir, tapi listrik, jadi mobil listrik, dan jaringan untuk yang tadi saya bayangkan tanpa supir itu perlu ada konektivitas kan, jadi dia perlu ada dalam jaringan di mana dia selalu dimanapun dia berada ada signal yang kuat yang memungkinkan dia bisa berjalan dengan baik dan menghindari adanya kecelakaan. Nah ini jadi green dan smart itu sebetulnya ada kaitan satu sama lainnya, kelihatan di faktor lalu lintas. Jadi tapi yang paling penting adalah smart atau green, kualitas hidup manusia itu harus kita maksimalkan, tapi tidak tetap berimbang dengan lingkungan. Dengan lingkungan itu kita tanaman, jadi penghijauan, bisa juga binatang, dan bisa udara kita yang kita tidak cemari. Ya semua itu demi memaksimalkan kualitas hidup. Jadi apapun kata kunci green, tapi kita membuat satu desain human centric, tapi tetap saja berimbang dengan lingkungannya. Dan lingkungan itu dalam arti kata luas. Walau begitu. Oke, baik Pak Ilham. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini ada yang bertanya bahwa dalam pemerintahan Jokowi saat ini sudah mengambil langkah berani untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun seperti kita ketahui bersama juga bahwa pemindahan ibu kota negara ini sebetulnya sudah terwacana sejak dulu. Apa alasannya Pak? Nah, pemindahan ibu kota yang saya ketahui sebelum memindahkannya ke Nusantara ini pernah ada dua konsep yang saya ingat, mungkin ada lebih dari itu, mohon maaf ya. Tapi yang saya ingat ada satu, Bung Karno dulu pernah punya rencana atau pemikiran untuk memindahkan ibu kotanya ke Palangkaraya. Kalau kita terbang ke Palangkaraya, memang kotanya udah di set up seperti ibu kota, jadi dan struktur dari kota itu kelihatan itu memang ada master plan yang ada visinya besar gitu ya. Jadi itu kelihatan di Palangkaraya. Palangkaraya memang sudah seperti itu. Yang kedua, waktu di Orde Baru itu juga pernah ada pemikiran memindahkan ibu kotanya bukan di lain pulau, tapi dia justru di pinggiran Jakarta, di Jonggol kalau salah ya. Di Jonggol atau karena itu mungkin lebih mirip dengan apa yang dilakukan oleh Malaysia. Dia memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Putrajaya itu sebetulnya di pinggirannya KL. Tapi itu terutama untuk melakukan yang tadi saya bilang itu, untuk membuat pemerintahan pusat itu lebih efisien dan efektif ya. Jadi karena kalau dia pindah keluar Jakarta ya lalu lintasnya itu tidak menjadi kendala utama untuk orang-orang yang bekerja dalam ibu kota baru itu, karena dia itu ya berada dalam satu ekosistem yang memang lebih efisien, tapi tetap dia juga tidak harus pindah rumah, dia masih tetap di Jakarta. Jadi itu memang adalah semacam kompromi, tapi memang simbol yang tadi saya nyatakan, memindahkan pusat pemerintahan itu keluar Jawa untuk menekankan orang Indonesia itu tidak Jawa saja. Saya kira itu memang tidak tercapai dengan itu. Itu lebih benar-benar membuat pemerintahannya itu lebih efektif dan lebih efisien. Jadi saya kira itu yang pernah ada, dan kalau yang saya lihat ibu kota baru ini ya memang dia itu konsepnya lebih mirip dengan yang pertama, memindahkan keluar Jawa. Dan demikian bedanya dengan yang pertama, karena ini di Kaltim ya, karena Kaltim ini seperti tadi saya sudah katakan bukan provinsi yang tidak ada industri. Dia sudah ada industri, dia dari segi infrastruktur sudah ada, pendapatan per kapitanya relatif tinggi, biarpun itu tidak sama dengan indeks pembangunan manusianya ya. Jadi IPM-nya itu tidak berbarengan dengan pendapatan per kapitanya. Tidak berarti bahwasannya manusia warga Kalimantan Timur itu karena itu sudah semuanya sangat terdidik dan sudah maju. Tidak semuanya. Jadi itu tidak seperti itu. Tapi tetap saja beda dengan misalnya kita memindahkan ke Palangkaraya. Palangkaraya kalau dibandingkan dengan Kalteng dengan Kaltim, mungkin Kaltim lebih banyak industrinya. Jadi
Jadi begitulah kurang lebih. Kurang lebih ya Pak ya. Oke. Baik. Ya. Kita ke pertanyaan terakhir Pak. Ini sayang sekali karena waktunya terbatas. Ini kaitan dengan sosok kepala otorita nih Pak. Apakah kamu seperti Oh, Bapak? Nah, komentar Bapak seperti apa nih Pak untuk sosok kepala otorita yang sehingga juga ini paham terkait dengan konsep smart dan green city tadi? oke. Kalau menurut saya, yang kalau saya perhatikan di media, memang sosoknya sudah diputuskan bukan orang dari partai, ya, jadi non partai. Saya kira itu baik sekali karena kita perlu seorang profesional di situ. Ya. Jadi memang profesional, tapi yang lebih penting lagi itu adalah mempunyai kepemimpinan, punya sifat menjadi leadership. Gitu. Leadershipnya itu tinggi, gitu ya. Karena di sini pasti akan banyak kepentingan, tidak perlu saya sebut di sini, yang belum tentu semuanya selaras, gitu ya. Jadi ada yang mungkin kepentingan bukan saja ekonomi, tapi mungkin bayangan orang terhadap kota itu bisa sangat berbeda kalau kita lihat di perinciannya, dan itu tetap harus ada keputusan dan harus ada orang yang bisa menghadapi ini dan tetap tidak menyimpang dari konsep yang semula diputuskan, gitu ya. Kalau sudah ada konsep sudah disepakati, ya insya Allah mudah-mudahan dijalankan seperti itu, jangan dikompromikan karena ada kepentingan lain. Nah, di situ perlu adanya kekuatan dalam hal leadership. Jadi kedua ya memang tadi saya katakan memang sudah non partisan. Yang ketiga ya juga alangkah baiknya memang juga mengerti sedikit mengenai pengelolaan kota. Jadi pernah ikut mengelola satu kota, gitu ya. Jadi aspek-aspek itu jangan terlalu asing. Jadi ini juga penting dalam hal ini. Jadi kalau yang bersangkutan itu punya satu pengalaman ya dalam hal itu akan sangat membantu. Ya. Jadi tiga hal itu. Jadi pengalaman terkait dengan pembangunan kota atau pengelolaan kota. Kedua, sifat karakternya harus, menurut saya, karakter yang bisa menghadapi adanya kekuatan-kekuatan mungkin yang punya kepentingan lain. Yang ketiga, non partisan, harus non partisan. Sebaiknya. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ilham sudah membersamai kami di Talkshow Bijak hari ini, tentunya dalam pembahasan kita IKN dan Indonesia Emas 2045. Terakhir Pak Ilham, apa yang ingin disampaikan melalui tema kita, bahasan kita hari ini kepada pemirsa Sultan TV, silakan. Ya, silakan Pak, apa yang ingin disampaikan terakhir? Saya nggak nyambung. Saya kira saya kira tadi. Oke, maaf. Jadi pertama saya kira saat ini kan masih banyak orang yang skeptis terhadap ibu kota negara kita ini. Karena memang masalah yang kita tidak bahas dari tadi itu adalah masalah pendanaan. Nah, dan masalah timing, apakah tepat kita sekarang mulai, di mana kita masih banyak hadapi hal-hal terkait dengan pandemik ini. Saya kira itu adalah memang wewenang Bapak Presiden. Ya, kalau soal pendanaan, itu saya sebagai orang yang tidak tahu rincian daripada situasi kondisi uang di Indonesia ini, keuangan itu tidak bisa menilai itu. Jadi kemungkinan untuk mendanai itu banyak sekali. Jadi bisa mungkin tidak dari pajak, tapi mungkin lebih dari segi ambil hutang tambahan, di mana hutang kita di negara kita ini masih sebetulnya masih relatif sehat dibanding dengan negara-negara lain, gitu ya. Saya kira janganlah kita terlalu skeptis terhadap berdasarkan hal-hal yang menurut saya itu ada hal lain terkait dengan IKN ini yang perlu kita juga mengerti, dan menurut saya bisa menjadi harapan buat negara dan bangsa kita ini. Jadi itu benar, memang ada hal-hal yang kita masih skeptis, tapi dari pihak ada fakta-fakta lain yang tadi saya terangkan itu yang menurut saya sangat baik kalau dijalankan. Namun demikian, bagaimana itu dijalankan, ya ini adalah tanggung jawab daripada pemerintah pusat, terutama Bapak Presiden, dan kita dalam hal itu ya harus lihat bagaimana itu dijalankan. Tapi bagaimanapun, IKN ini juga ada konsep-konsep yang menurut saya sangat baik dan sangat menarik, dan bisa justru menjadi harapan buat negara dan bangsa kita di masa mendatang. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Ilham A.Habibie DRI MBA, Ketua Dewan Penasihat Forum Dialog Nusantara, sudah membersamai kami di hari ini pemirsa. Semoga apa yang telah disampaikan ini menjadi satu pencerahan dan juga edukasi kita bersama, sehingga tadi ada hal-hal yang kemudian kita hanya baru satu
melihatnya, namun kita bisa lebih melihat dari dimensi lain untuk kemudian juga mendukung dan juga mendorong pembangunan IKN Nusantara dan menjelang Indonesia Emas tahun 2045. Sekali lagi terima kasih Pak Ilham, sehat-sehat selalu. Semoga nanti bisa kita sambung kembali Pak di sesi selanjutnya dengan tema menarik lainnya Pak ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Sultan TV, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya besok kita kembali hadir lagi di jam yang sama, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Akhir kata, saya Dea Lintawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.